Oke bre, kembali lagi bersama saya Alfian, yang pastinya di channel Kudet Mobile. Udah lama banget kita nggak ngonten di channel yang satu ini, yaitu Kudet Mobile. Kira-kira 6 bulan, gila. Kemana aja sih hostnya? Terus di belakang kamera gitu. Karena kita terlalu fokus sama channel utama kita, yaitu Kudetek. Jadi kita ada beberapa channel kayak Kudetek, Kudet Random, dan juga Kudet Mobile. Mungkin nanti ada Kudet Proyek, nggak tahu dah gitu kan. Di video kali ini, sesuai dengan judul, kita akan membahas atau mereview atau mengulas sebuah handphone, smartphone lebih tepatnya ya, yaitu Google Pixel 4. Jadi kenapa video ini ada? Karena abang saya ini nemuin HP yang harganya cuma 3 juta. Pas. No bokis. Jadi ini Google Pixel 4 saya dapatkan di harga 3 juta pas. Tapi penjualnya ternyata salah harga. Kwitansi sudah ada, tidak bisa dibalikin. Jadi penjualnya minta dibalikin gitu coy. Nggak akan saya balikin, udah ini hak milik saya gitu kan. Mungkin saya belum kasih tahu ke kalian bahwasanya saya menggunakan daily drive atau daily handphone atau smartphone itu iPhone 11 Pro. Tapi ya saya pengen juga pakai Android gitu loh. Ya sebelumnya saya pakai Samsung Galaxy S8, terus upgrade-nya langsung jauh ke iPhone 11 Pro. Jadi dikarenakan beberapa hal yang mungkin tidak ada di Android. Contohnya paling besar adalah Instagram Stories. Di Android kurang gitu ya, makanya saya pakai iPhone gitu. Mulus gitu Instagram Stories-nya. Mungkin di Android ada lah ya Instagram Stories yang halus, nggak patah-patah ya, mungkin bisa refleksif gitu. Maka dari itu saya akan menjadikan Google Pixel 4 ini sebagai daily drive saya kedua setelah iPhone 11 Pro. Maksudnya ya biar imbang lah ya, iPhone ada, Android juga ada gitu loh, saya pakai gitu loh. Oke, kembali lagi ke topik utama kita, yaitu mereview sebuah smartphone yaitu Google Pixel 4. Yang kalian tahu sendiri, Google Pixel 4 ini tidak resmi di Indo. Makanya saya cari aksesorisnya itu susah banget pak. Ya di offline store juga adanya cuma 3 res doang gitu, softcase-nya nggak ada. Maka dari itu saya beli softcase ini di Tokopedia ya bro ya. Dan kembali lagi ke topik utama, bahwasanya kenapa saya memilih Google Pixel 4 karena masalah desain. Saya tuh paling anti sama desain yang norak gitu. Kameranya ke atas lah, kameranya tiba-tiba muncul dari mana segala macem. Kurang gitu ya menurut aku. Makin tua tuh ya makin netral aja lah gitu. Desainnya udahlah gitu kan. Kalian tahu sendiri desain iPhone dari dulu gitu-gitu aja. Ya mungkin orang lain nggak suka, tapi saya suka gitu. Nah, Google Pixel 4 ini ternyata desainnya mirip kayak iPhone gitu ya. Bagian layout kameranya gitu. Makanya saya jadiin Google Pixel 4 ini sebagai daily drive saya. Nggak tahu udah kedepannya gimana. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita ulas, kita review, atau kita bahas mengenai Google Pixel 4 ini, bre. Oke bre, pertama kita mulai dulu kali ya dari desainnya. Di tahun 2019 lalu sedang marak konsep pop-up kamera atau flip kamera buat dapat bezel yang lebih tipis. Sayangnya Google Pixel 4 ini masih pakai bahasa desain yang biasa aja. Untungnya dagu dan dahinya udah lebih tipis ketimbang Google Pixel 3. Bikin rasio screen to body-nya mendekati 80%, yaitu 79,8%. Untuk dimensinya tetap compact, punya panjang 147 kali lebar 68,8 kali tebel di 8,2 mm, dan untuk bobotnya sendiri sekitar 162 graman aja. Layarnya sendiri punya ukuran 5,7 inci beresolusi Full HD Plus 2280 x 1080p dengan rasio 19:9. Panel yang digunakan POLED yang diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5. Layarnya juga punya fitur HDR dan refresh rate di 90 Hz. Ini jadi Pixel pertama yang pakai layar dengan refresh rate di atas 60 Hz, bre. Gokil. Untuk tampilan depannya berasa tebel bezelnya, terutama bagian atas yang nggak hanya memuat lensa kamera dan speaker, tapi ada berbagai macam perangkat atau sensor untuk kebutuhan Face Unlock. Sedikit menyinggung fitur Face Unlock-nya Google Pixel 4 ini, disebutkan setara dengan Face ID dari Apple yang mengandalkan serangkaian kamera inframerah, iluminator, dan proyektor titik untuk mengidentifikasi wajah dengan andal. Tapi menurut saya Face Unlock ini lebih bagus dari Face ID-nya Apple, lebih cepat dan lebih praktis, bahkan bisa unlock dengan posisi landscape lagi. Sebelum beralih ke backdoor-nya, Pixel 4 ini punya 3 SKU berdasarkan warna, mulai dari clearly white, just black, dan so orange. Waduh, keren-keren ya. Untuk warna hitam seperti unit test ini, punya finishing glossy yang tampil premium layaknya smartphone flagship. Sayangnya sangat rentan terhadap bekas sidik jari. Sedangkan untuk warna putih dan orange, punya finishing matte yang bertekstur bre, sehingga lebih aman dari bekas sidik jari. Kembali ke backdoor-nya, kaca yang diproteksi Corning Gorilla Glass 5 terdapat emboss logo Google di bawahnya. Sedangkan modul kamera berbentuk persegi diletakkan di sudut kiri bagian atas backdoor ini. Desain modul kameranya tentu aja terlihat membaik dibanding generasi sebelumnya, yaitu Google Pixel 3. Berlanjut ke frame yang berbahan aluminium. Sisi kiri terdapat slot SIM card yang hanya bisa muat 1 nano SIM tanpa adanya slot micro SD. Di sisi atas ada lubang mikrofon, di sebelah kanan ada volume dan power button. Sedangkan di sisi bawah ada dual speaker dan port Type-C. Untuk spesifikasi teknisnya, pakai chipset dari Qualcomm Snapdragon 855 dipadukan GPU Adreno 640.
Oke bre, sekarang kita masuk ke benchmark sintetisnya. Di sini pakai 3D Mark ya. Di sini ada 3 pengetesan. Pertama itu Slingshot Extreme, Wildlife, sama Wildlife Extreme. Ya mungkin kalau di PC ya mirip-mirip lah ya. Pertama untuk Slingshot Extreme menghasilkan skor 4813. Sedangkan untuk Wildlife menghasilkan skor di 3073. Dan yang terakhir ini Wildlife Extreme menghasilkan skor di 879. Tadi kan soal benchmark sintetis nih. Gimana buat gamenya ngap? Oke. Yang namanya HP flagship pasti punya spesifikasi dan performa yang tinggi juga. Ya ini kalau dibilang RAM sama internalnya sih udah gede ya. RAM-nya 6GB, internal ada pilihan 64 dan 128. Tapi saya dapatnya yang 64GB ya. Itu udah cukup lah. Dan untuk chipsetnya Snapdragon 855. Tapi buat main Genshin Impact tadi sih saya ngerasain cuma dapat 30 FPS-an gitu. Kayak mata saya ngeliatnya sih gitu kan. Tapi buat main kayak PUBG Mobile, Mobile Legends, COD Mobile, 60 FPS nggak kemana. Sistem operasinya sendiri adalah pure Android 11 dan akan terus mendapatkan update paling enggak 2-3 tahun ke depan, bre. Ajib, ngomongin baterainya, kok bisa ya penambahan fitur dari generasi sebelumnya berupa face unlock dan refresh rate 90Hz ngebikin Google berpikir untuk mengurangi kapasitas baterai yang tadinya sebesar 2915 mAh menjadi hanya 2800 mAh aja. Untung aja fitur fast charging up to 18 watt nggak disunat. Dan sampailah ke pembahasan utama mengenai kameranya. Mulai dari kamera belakang yang kamera utamanya masih menggunakan lensa seperti generasi sebelumnya yang beresolusi 12,2 megapiksel dengan bukaan f1.7. Hanya aja di Pixel 4 udah tersedia lensa tambahan. Yang nggak diduga bukannya menambahkan lensa ultrawide, malah Google Pixel dengan pede menyematkan lensa telefoto beresolusi 16 megapiksel dengan bukaan f2.4 yang bila dikombinasikan dengan teknologi zoom super resolusi khas Google memberikan Pixel 4 jangkauan yang luar biasa hingga 8 kali zoom dengan sedikit penurunan kualitas. Selain itu, masih ada fitur HDR Plus untuk meningkatkan kualitas gambar. Dan kedua lensanya udah dibekali OIS atau Optical Image Stabilizer, bre. Sedangkan untuk perekaman video, mampu merekam hingga resolusi 4K di 30 fps. Sebagai gambaran, keseluruhan nilai untuk kamera belakang Google Pixel 4 menurut DOX Mark adalah 113 poin. Berlanjut ke kamera selfie yang punya resolusi 8 megapiksel bukaan f2.0 yang sayangnya nggak punya fitur autofocus. Ini merupakan sebuah penurunan dari generasi sebelumnya, bre. Untungnya lensa wide ini punya sudut pandang yang cukup lebar ya, sehingga untuk penggunaan group selfie akan sangat ngebantu banget nih. Dan untuk merekam video up to resolusi 1080p di 30 fps. Untuk nilai berdasarkan DOX Mark, kamera selfie-nya mendapatkan 92 poin aja. Oke, ini dia kualitas perekaman video menggunakan Google Pixel 4 di resolusi 4K, tapi sayangnya cuma di 30 fps ya. 60 fps-nya nggak kebuka. Oke, ini dia perekaman video menggunakan Google Pixel 4 di resolusi 1080p 60 fps. Kalau 60 fps di resolusi 1080p doang ternyata. Dan tetap bisa menggunakan optical zoom, bukan digital zoom. Tuh, lensa keduanya. Oke, ini dia untuk kualitas perekaman video menggunakan kamera depan. Nggak ada pengaturan resolusi ataupun frame rate ya. Jadi ini auto, bener-bener auto. Tapi uniknya di sini kita dapat digital zoom ya. Ini digital zoom deh. Tuh kan, bisa ngezoom, bisa zoom out, bisa zoom in. Gokil sih. Oke bre, sekarang kita akan bahas mengenai kamera dari Google Pixel 4 ini. Yang kalian tahu sendiri di channel Kudet Mobile udah nge-review 2 Google Pixel kalau nggak salah ya. Google Pixel pertama dan kedua. Ketiga kita belum dapat karena banyak yang bilang sih kurang oke sih. Langsung ke Google Pixel 4 ini. Dan di kiri saya ini atau kanan kalian ada iPhone 11 Pro, daily drive HP saya gitu kan. Kenapa saya bandingkan dengan HP ini? Karena ya banyak yang bilang sih memang head to headnya dengan iPhone 11 Pro. Gila, dari harga udah nggak sebanding pak. Dibandingin lagi sama iPhone 11 Pro, kita langsung aja ngelihat untuk hasilnya. Dari foto pertama ya kalian bisa simpulkan bahwasannya memang hasil kamera Pixel 4 itu punya saturasi warna yang lebih pekat dari hasil kamera iPhone 11 Pro yang cenderung rada pucat gitu bre.
Dan di foto keempat ini entah kenapa hasilnya lebih oke, punyanya si iPhone 11 Pro. Warnanya lebih dapat. Mungkin saat neken tombol shutternya lebih duluan si iPhone 11 Pro kali ya. Dan ini nih untuk mode portrait, hasil Pixel 4 agak mengecewakan di detailing bokehnya. Kayak kurang natural gitulah. Sedangkan untuk foto indoor, terlihat ada over white balance pada hasil kamera Pixel 4 yang bikin detail objek kurang jelas, bre. Tapi menghasilkan saturasi warna yang sama baiknya seperti hasil pengambilan foto di outdoor. Nah, ini untuk foto selfie indoor nih. Berasa kalau hasil kamera Pixel 4 kurang natural, tapi masih oke banget lah ya. Sedangkan untuk nightbot nih ya, sama-sama terang, tapi detail di Pixel 4 lebih halus. Tapi memang butuh proses yang lebih lama dari iPhone 11 Pro. Ya sekitar 2-3 detik lebih lama dari pemrosesan gambar di iPhone 11 Pro, bre. Sedangkan untuk selfie kondisi tanpa cahaya, kalian bisa nilai sendiri. No comment kalau saya sih. Oke, ini dia untuk kualitas perekaman video kedua HP, Google Pixel 4 dan juga iPhone 11 Pro. Ini pakai mikrofon dari kedua HP. Ini mikrofon dari Google Pixel 4 dan ini mikrofon dari iPhone 11 Pro. Gimana menurut kalian? Oke, bre, itu dia untuk ulasan atau review dari saya mengenai Google Pixel 4 ini. Ini bakal jadi daily drive saya setelah iPhone 11 Pro ini. Dan dibandinginnya langsung sama ini ya Pak, gitu kan, yang 11 Pro-nya gitu. Ya kalau dari harga kita lihat ya, hampir jatuh. Kalau dari harga memang iPhone 11 Pro ini kisaran 10-11 jutaan ya. Wow, banyak banget. Banyak banget, mahal banget gitu. Sedangkan untuk Google Pixel 4 ini di pasaran sekitar 4-5 jutaan dengan performance dan kualitas kamera yang sepadan dengan iPhone 11 Pro, bre. Ya, gimana ya, dapat dua malah kayak gini ya. Kesimpulannya sih gimana ya, untuk Google Pixel 4 ini nggak ngecewain dari segi kamera, dari segi layar malah unggul Pixel 4 karena dia udah 90 Hz. Ini baru 60 Hz, masih bukan baru, masih 60 Hz Pak. Untuk performanya buat gamingnya oke banget. Ya mungkin dari segi baterai sih ya, dipangkas gitu, herannya gitu loh dari adeknya yaitu Google Pixel 3. Ya kira-kira itu dia sih. Dan banyak kelebihan-kelebihan yang mungkin iPhone 11 Pro ini nggak punya. Kayak mungkin face unlock-nya lebih kenceng dari iPhone 11 Pro. Kayak gak tau kenapa lebih simple ini aja gitu loh, bre. Dan kalau dari bobot, ini ringan sih. Ini ringan banget. Dan enak digenggam, pas banget gitu loh, pas banget di tangan saya gitu. Jadi ya kira-kira itu dia review dari saya. Semoga kalian suka gitu kan. Kalau misalnya ada komentar dari kalian, silahkan komentar di kolom komentar pasti. Dan next kita akan review juga lawannya, yaitu iPhone 11 Pro yang katanya sih banyak kurangnya dari Google Pixel 4, tapi ada kelebihannya juga yang belum dijabarin gitu kan. Jadi saksikan terus, nantikan terus konten selanjutnya di Kudet Mobile. Jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, tapi jangan dislike. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian, selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.